mungkin untuk Sabtu Minggu ini weekend kita bisa self carein diri kita gitu ya, supaya tidak hanya Iya, sehat fisik dan bener. juga sehat mental, mumpung masih ada waktu di weekend gitu ya. Kita bahas yang pertama, menjalani pola hidup yang sehat ini apakah kemudian menjadi bagian dari self care yang pada ujung-ujungnya bisa membuat kesehatan mental kita menjadi lebih baik dan sehat ini, Mbak Fabi, gimana nih? Iya, pasti banget Mas Hmm. Raden. Jadi memang kita harus peduli ya Hmm. dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita menjaga kesehatan fisik kita. Nah, ini pastinya pertama caranya makannya yang betul ya. Tidak Hmm. hanya polanya aja, tapi juga porsinya, menunya, dan jamnya. Hmm. Jangan sampai kita makan sebelum tidur misalnya gitu Hmm. ya. Yang kedua, gimana caranya Mas Raden? Kita juga harus olahraga secara rutin nih. Hmm. Ini sih sebenarnya niat yang kokoh ya. Hmm. Kalau kita punya niat yang kokoh, pasti bisa kok olahraga rutin. Karena dengan olahraga rutin, kita pastinya kan jaga kesehatan kita ya. Dan biasanya kita akan punya pikiran lebih jernih gitu dengan Hmm. kita olahraga secara teratur. Kemudian jangan lupa tidurnya cukup, jangan begadang-begadang lagi gitu ya. Jadi memang benar banget kalau kita punya pola hidup yang sehat, kita pastinya juga punya kesehatan mental yang juga prima seperti itu Mas Raden. Yang nomor 2 adalah menjaga kebersihan. Nah, kebersihan diri, kebersihan lingkungan, rumah, dan lain sebagainya. Ternyata ini juga bisa berdampak ya, maksudnya pengaruh ke kesehatan mental kita ketika kita melihat sesuatu yang bersih, entah itu diri kita, pakaian kita, penampilan Betul. kita, atau lingkungan rumah kita, ini juga bisa berpengaruh ke kesehatan mental. Gimana nih Mbak Fabi? Iya, benar banget, itu juga benar banget. Jadi memang di masa pandemi ini kita seperti dipaksa gitu ya Mhm. untuk mengingat betapa pentingnya kebersihan gitu. Mhm. Terlebih kan hari ini tanggal 15 Oktober hari cuci tangan dengan sabun ya. Iya. Nah, ini juga sebaiknya kita maknai bagaimana kita bisa hidup lebih bersih dan lebih bersih lagi. Tapi jangan sampai menjadi suatu beban ya. Seperti Mhm. tadi Mas Arya kan bilang kan sampai OCD gitu ya, jangan seperti itu. Cukup kita sadari bahwa ketika kita punya hidup yang bersih, tadi benar sekali, kita bisa memandang diri kita secara positif gitu, dan orang lain juga memandang kita juga lebih positif. Mudah sekali selain cuci tangan, mandi, dan lain sebagainya, kita juga perlu membersihkan rumah kita nih. Karena itu cermin kita ketika kita bangun tidur, lihat rumah bersih gitu ya, itu juga pasti secara mental pasti akan sehat gitu dan lebih semangat gitu. Jadi memang kebersihan itu adalah bagian terpenting dari kesehatan mental kita, Mas Raden. Betul, karena di luar sana itu ada kayaknya orang-orang yang kayaknya risih gitu ya kalau akhirnya rumahnya agak berantakan gitu ya. Dan ternyata setelah dibersihkan, wah jadi tenang. Wah, jadi kalau bisa bersih-bersih lah ya, apalagi di masa pandemi semuanya harus bersih biar kita tetap sehat. Yang ketiga adalah temui Ya, teman. Nah, menemui teman kalau konteksnya di luar pandemi kita bisa meet in person ya, ketemu secara iya langsung. Tapi kalau di masa betul. pandemi untuk self care kita, untuk kesehatan mental kita bisa lewat video call, Zoom, conference sama teman-teman, itu justru sudah cukup membantu nggak sih Mbak Fabi? Ya, dengan kondisi seperti ini, sepertinya itu yang lebih memungkinkan ya, Mas Hmm. Raden. Karena kan kesehatan tetap harus jadi prioritas. Tapi terhubung dengan teman-teman, keluarga, sanak saudara, itu juga penting. Jadi Hmm. memang kita harus memaksimalkan keterbatasan kita gitu ya Hmm. dalam pandemi ini. Jadi betul sekali, misalnya dengan aplikasi, berbagai macam aplikasi, kemudian media sosial, kemudian juga dengan telepon gitu ya. Dengan kita tetap terhubung, itu kita bisa mendapatkan misalnya kayak solusi-solusi mungkin, kemudian kita bisa mencurahkan isi hati, pikiran kita, mendapatkan support, dan yang paling penting Mas Raden, Hmm. kita menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, Hmm. itu yang sangat dibutuhkan untuk kesehatan mental kita. Oke, kita harus tetap terhubung secara sosial gitu ya, karena 1,5 tahun Ya, ini. karena kita masuk sosial ya. Betul ya, namanya juga kita makhluk sosial ya. Oke, yang selanjutnya adalah setelah menemui teman, kita melakukan hobi nih, Mbak Fabi ya. Ya. Dimana kita ya di masa pandemi ini juga mau nggak mau kita harus ngomongin hobi yang dimana gitu ya. Hobinya entah sekarang tuh banyak kayak bertanam, nanam bunga, atau apa ya, vertical gardening gitu ya, farming gitu, atau juga sepedaan dan lain sebagainya deh gitu. Banyak hobi-hobi yang bermunculan. Seberapa besar hobi ini yang kita lakukan bisa berpengaruh ke kesehatan mental kita, Mbak Fabi?
Oke, kalau kita melakukan hobi itu kan kaitannya dengan me time ya. Mhm. Jadi kita meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang kita minati, yang pastinya berbeda dengan orang lain gitu ya. Kalau Mas Raden hobinya apa Mas? Nyanyi di kamar mandi, Mbak. Oke, ya jadi memang berbeda kan. Nah dengan melakukan hobi itu pastinya ketika Ya, selesai nyanyi kan lebih fresh ya Mas Raden ya. betul. Nah sama, setiap orang pasti ketika selesai melakukan sesuatu yang disenangi gitu ya, apalagi dengan tulus gitu kan, dengan niat yang penuh lah kalau kita lakukan hal yang kita minati, kita memberikan jeda kepada pikiran kita untuk istirahat nih dari tantangan, rutinitas gitu ya, sehingga kita punya pikiran yang jauh lebih jernih Hmm. ketika melakukan atau melanjutkan kegiatan kita selanjutnya. Jadi memang hobi itu sangat-sangat penting untuk dilakukan. Jadi luangkan waktu ya untuk melakukan hobi kita. Luangkan waktu untuk hobi kita ya. Ini pokoknya kalau habis melakukan hobi kita itu kayak ya itu tadi disebut ya, kita kayak release the stress juga gitu. Kita ke poin terakhir nih, Mbak Fabi, terkait Oke. relaksasi. Nah, sebenarnya seberapa penting juga nih relaksasi, kan orang ngomong sering kita dengar relaksasi, relaksasi, tapi kan tidak semudah itu kita bisa melakukan relaksasi gitu kan. Mungkin ada teknik-tekniknya supaya kita nggak hanya sekedar inhale exhale aja ya, tapi kemudian atau menjamin mata, tapi perlu proses juga. Nah, seberapa penting, seberapa besar peran relaksasi ini untuk kesehatan mental kita, Mbak Fabi? Iya, ini juga relaksasi nggak kalah pentingnya ya. Hmm. Tanpa relaksasi tuh kayak ibaratnya nasi goreng nggak pakai telur gitu ya. Aduh, enggak, Kurang gitu. Jadi kalau harus, kata orang Jerman nggak, kurang resep gitu ya. iya dong. Jadi harus ada relaksasi di setiap hari kita. Porsinya gimana, caranya, tekniknya gimana, itu kembali ke masing-masing individu gitu ya. Yang pasti ketika kita relaksasi, kita mendapatkan esensi, dapat manfaatnya. Misalnya pikiran jadi lebih tenang, lebih positif gitu ya. Tarik napas, buang napas itu pastinya juga untuk mengatur bagaimana kita bisa lebih tenang, seperti itu. Dan juga yang paling penting, efek positif dari relaksasi kita jadi lebih bersyukur. Mhm. Apa yang kita alami saat ini, apa yang kita miliki saat ini, seperti itu. Karena apa? Karena kita jadi lebih dengerin diri kita kan, ketika kita dalam kondisi tenang, suara-suara yang tadinya diabaikan menjadi terdengar. Kita juga lebih connect pada alam gitu ya, Mhm. sehingga memudahkan kita untuk bersyukur. Jadi penting sekali untuk tetap konsisten dalam melakukan relaksasi. Kembali Mmm. lagi ke tadi, ketika kita masa tenang, kita lebih mudah untuk mengambil keputusan dengan tepat dan menyikapi kebutuhan kita juga dengan tepat, nggak berlebihan atau nggak juga diabaikan. Seperti itu, Mas Raden. Baik, terima kasih Mbak Fabi sudah berbagi bersama Terima kami kasih, pagi Mas hari ini di Bincang Raden. Sehati. Ini yang kita butuhkan. Yuk pemirsa yang tadi dengerin Mbak Fabi ya, aplikasikan 5 hal tadi, mumpung besok weekend, Sabtu Minggu, kita bisa meluangkan waktu untuk me time, untuk self care, biar kesehatan mental kita tetap terjaga dengan baik untuk menghadapi hari Senin depan.